Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pu, Ya ampun. gimana nih teman-teman kabarnya semua? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Naura Zikra Aulia dengan NPM 23160710108 selaku moderator pada mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional di presentasi kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya membawa kelompok, yaitu kelompok 4. Boleh perkenalannya dimulai dari Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktavia Nurrahma dengan NPM 2316071011. Oke, terima kasih Dinda. Kemudian Dian. Halo semuanya, namaku Dian Cesakatami dengan NPM 23160710032. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya Sahla. Halo semuanya, kenalin aku Syala Febriana dengan NPM 23160711004. Oke, terima kasih Sahla. Selanjutnya Pijar. Perkenalkan, nama saya Pijar Syifa Ditama dengan NPM 23160071001. Oke, terima kasih Pijar. Dan ada satu lagi namanya M. Zakir Skullah dengan NPM 23160071020. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang the history of nation state, yang artinya sejarah tentang perkembangannya negara, yang dimana di dalam sini berisikan tentang politik global dan hubungan internasional merupakan babak-babak perkembangan negara sampai pada fenomena besar yakni Perang Dunia Kedua. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang 30 Years War yang akan dibacakan oleh Dinda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Naura. Sebelumnya saya akan menjelaskan pertama-tama tentang pengertian nation state. Nation state merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan homogeneous nation, yaitu negara yang populasinya memiliki satu kesamaan baik itu ras, agama, maupun bahasa. Sumber lain juga mengatakan bahwa nation states adalah sebuah wilayah kekuasaan yang masyarakatnya memiliki sejarah yang sama. Apapun definisi dari nation state, istilah ini tetaplah sebuah istilah yang penting dalam perkembangan politik global dan hubungan internasional. Oke, bisa next. Oke, ini adalah timeline dari perkembangan nation states. Kemudian lanjut ke the 30 Years War. Di tengah peradaban Eropa yang diliputi kekacauan dan ketegangan, sebuah konflik meletus dengan keganasan yang menyapu benua itu. Mulanya hanya bermula sebagai percikan api yang merayap perlahan-lahan, namun akibatnya berkobar menjadi api yang membara dengan kekuatan yang menghancurkan segala yang berada di jalannya. Itulah Perang 30 tahun, yang juga dikenal sebagai Westphalia War. Pada abad ke-17, Eropa terbagi antara dua kekuatan utama, kaum Katolik dan kaum Protestan, dengan Kekaisaran Romawi Suci sebagai pangkalan kaum Katolik dan semakin berkembangnya gerakan reformasi Protestan. Ketegangan yang terpendam semakin meruncing. Api ketidakpastian meletus pertama kali di Praha pada tahun 1618. Ketika para bangsawan Protestan Bohemia memberontak melawan pemerintahan Katolik Habsburg.
Percikan pembangkangan ini tidak lama kemudian menjalar ke seluruh Eropa, menyulut kobaran api perang yang tak terhindarkan. Pertempuran-pertempuran besar pecah di berbagai belahan daratan, menelan korban tak terhitung jumlahnya. Kekuatan-kekuatan besar Eropa seperti Kekaisaran Romawi Suci, Prancis, dan Swedia turut terlibat dalam konflik ini, mendorong arus pertumpahan darah yang semakin meluas. Namun, di balik kehancuran dan penderitaan yang melanda, Westphalia War juga memiliki keunikan dalam bentuk penyelesaiannya yang bisa dibilang mengagumkan. Setelah 3 dekade penuh kekacauan, perjanjian yang ditandatangani di Westphalia pada tahun 1648 mengakhiri perang dan membawa perdamaian yang ditunggu-tunggu. Perjanjian ini bukan hanya sekedar menghentikan pertumpahan darah, tetapi juga menetapkan tatanan dunia. Prinsip-prinsip kedaulatan negara dan kebahasaan beragama yang diakui dan dalam perjanjian tersebut membentuk fondasi bagi sistem politik internasional modern. Keunikan lain Westphalia War yaitu bukan hanya merupakan babak gelap dalam sejarah Eropa, tetapi juga menjadi titik balik penting yang mengukir masa depan benua tersebut. Dalam kehancuran, terlahir sebuah perdamaian yang membawa perubahan yang tak terduga bagi Eropa dan dunia. Oke, bisa lanjut? Baik, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Yang selanjutnya adalah tentang Industrial Revolution yang akan dibawakan oleh Naura, yaitu saya sendiri. Oke. Industrial Revolution atau revolusi industri yang diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis August Blanco pada pertengahan abad ke-19. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi industri adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan manusia yang digantikan menjadi mesin atau untuk tenaga penggerak maupun pemproses. Oke. Revolusi industri pertama kali di dunia itu bermula di Inggris karena Inggris muncul sebagai negara industri pertama di dunia setelah berhasil melakukan transisi dari masyarakat perdesaan pertanian menjadi masyarakat industri perdagangan. Banyak sekali revolusi yang terjadi di Inggris di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Revolusi industri juga membawa perubahan besar, yakni tenaga manusia mulai tergantikan oleh tenaga mesin, dan juga pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi kapitalis yang pada akhirnya nanti menguasai seluruh dunia. Kenapa revolusi industri ini termasuk dari alasan perkembangan nation state? Karena revolusi industri inilah yang menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia. Dimulai dari Britania Raya, menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai pada akhirnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Seperti halnya revolusi lain, revolusi industri juga membawa akibat lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, politik dari Inggris maupun ke penjuru dunia. Seperti contohnya ke Indonesia. Di Indonesia itu berkembangnya yang pertama kali adalah industri gula yang di Jawa itu tahun 1935 kurang lebih. Oke. Ada 3 contoh dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan juga bidang politik. Kalau bidang ekonomi itu adanya peningkatan jumlah industri barang besar-besaran menggunakan proses mekanisasi yang terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak sehingga harga produksi menjadi murah. Begitupun dengan harga jualnya. Hal negatif dalam bidang ekonomi atau hal negatif dalam revolusi industri ini adalah banyaknya pedagang-pedagang kecil yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan industri-industri yang menggunakan mesin. Yang kedua, bidang sosial, yaitu berkembangnya urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat desa ke kota untuk mencari kerjaan. Karena mencari kehidupan yang lebih layak lagi. Dan hal ini negatifnya itu berakibat pada lahan-lahan pertanian yang sangat terabaikan karena manusianya itu urbanisasi atau pindah ke kota untuk mencari industri yang lebih maju lagi. Dan yang ketiga itu dalam bidang
politik, yaitu munculnya gerakan sosialis yang mulainya dari kaum buruh yang mendapatkan perilaku tidak adil oleh pengusaha. Mereka bertekad untuk mengubah nasib sehingga muncullah partai politik yaitu Partai Buruh. Dan penggerak paham sosialis juga, tokohnya ada Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Dan revolusi industri juga, ini dimulai atau salah satunya penggagasnya adalah James Watt, yaitu penemu mesin uap untuk revolusi industri. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, French Revolution yang akan disampaikan oleh Sahla. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Latar belakang Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799 terkait dengan pemicu yang kompleks dan tidak hanya masalah internal di kerajaan Raja Louis ke-16. Situasi di internasional, terutama keterlibatan Prancis dalam Revolusi Amerika Serikat, turut memberikan pengaruh besar. Tanda-tanda revolusi semakin jelas pada akhir dekade tahun 1770-an ketika krisis keuangan membelit pemerintahan monarki Prancis. Untuk menggulirkan rencana mengatasi krisis keuangan, Raja Louis XVI meminta Estates General atau Majelis Legislatif untuk bersidang dan mereka membentuk The National Assembly atau Majelis Nasional pada 17 Juni tahun 1789 dan mengagendakan pembentukan konstitusi baru di Prancis. Di tengah situasi politik yang semakin memanas, meledak protes massa yang berujung pada kerusuhan pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Ribuan massa hari itu menyerbu penjara Bastille, membebaskan tahanan, juga merampas senjata hingga mengeksekusi komandan Guy di kota Paris tersebut. Wibawa kerajaan Prancis pun terus merosot sehingga kesulitan mengontrol situasi. Tetapi The National Assembly berhasil membentuk pasukan nasional dengan Jenderal Lafayette sebagai panglima. Putusan sidang pada tanggal 14 Agustus tahun 1789 itu dibarengi dengan pencabutan hak istimewa golongan gereja dan bangsawan. Tak berhenti di sana, deklarasi hak rakyat dan warga negara Prancis dikumandangkan pada akhir Agustus tahun 1789 oleh The National Assembly. Deklarasi itu mempopulerkan slogan Liberté, Égalité, dan Fraternité, yang artinya kebebasan, keadilan, dan persaudaraan yang menjadi semboyan revolusi Prancis. Namun, revolusi tak berhenti hingga perubahan yang lebih radikal terjadi. Puncaknya ketika Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette dipenggal dengan pisau guillotine pada tahun 1793. Hanya 3 tahun usai penyerbuan penjara Bastille, monarki Prancis rontok. Sejak bulan September tahun 1792, pemerintah Republik Prancis resmi berdiri. Selanjutnya ada dampak-dampak revolusi Prancis bagi negara Prancisnya sendiri. Yang pertama di bidang politik. Undang-undang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi sebagai pengawasan jalannya kekuasaan eksekutif. Yang kedua, muncullah sistem republika sebagai bentuk pemerintahan baru. Yang ketiga, paham demokrasi modern timbul secara lebih nyata. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan sistem feodalisme dan penguasaan tanah. Yang kedua, petani memiliki hak atas tanah dan lahan pertanian. Di bidang sosial, yang pertama, terbentuknya tatanan sosial baru. Yang kedua, pendidikan yang sebelumnya hanya didapatkan oleh bangsawan dihapuskan dan dapat dirasakan oleh setiap golongan masyarakat. Selanjutnya, revolusi Prancis mempengaruhi perkembangan nation state secara langsung karena beberapa faktor yang terkait dengan perubahan politik, ideologi, dan konsep hukum yang muncul setelah peristiwa tersebut. Revolusi ini membawa perkembangan dalam konsep liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan dan kedaulatan di Prancis. Revolusi Prancis merupakan salah satu peristiwa yang mempengaruhi perkembangan konsep nation state karena revolusi Prancis juga mempengaruhi perkembangan negara Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, revolusi Prancis juga memiliki keunikan karena revolusi Prancis merupakan peristiwa besar pertama dalam sejarah yang berhasil menggulingkan sistem monarki absolut
dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan politik di Prancis, dan juga memperkenalkan konsep nasionalisme dan kebangsaan dan memperkenalkan konsep hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Salah atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke Napoleonic era yang akan dibawakan oleh Dian. Kepadanya dipersilakan. Oke, makasih Naura karena telah mempersilakan. Untuk slides-nya bisa di next dulu. Oke, jadi Napoleonic era ini itu setelah terjadinya revolusi Prancis pada 1792 yang diakhiri dengan kemenangan telak oleh negara Prancis, serta menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap bidang ekonomi dan politik di Eropa pada kurun waktu 20 tahun dari awal dimulainya revolusi Prancis. Prancis memasuki era yang disebut Napoleonic era. Era ini merupakan era yang mengakhiri revolusi Prancis. Disebut sebagai Napoleonic era karena yang memimpin Prancis pada saat itu merupakan raja yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte merupakan raja yang memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan pada paham nasionalisme di Eropa. Napoleon membawa kestabilan politik kepada wilayah-wilayah yang hancur karena revolusi dan peperangan, mengubah undang-undang di Prancis yang berhasil membawa kestabilan pada rakyat Prancis. Ia juga berhasil melakukan perdamaian dengan Kekaisaran Roma dan memutarbalikkan politik agama yang dimiliki oleh Kekaisaran Roma yang ada di sana. Dalam usahanya menstabilkan Prancis, Napoleon tetap memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan invasi terhadap kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, kedamaian yang tercipta setelah revolusi Prancis berubah menjadi deklarasi peperangan ketika Prancis memulai menjejakkan kaki ke kerajaan-kerajaan koalisasi Inggris. Ini juga sekaligus melanggar persetujuan Amiens atau The Treaty of Amiens. Peperangan yang disebut Perang Napoleon atau Napoleonic Wars ini secara cepat mengubah Prancis yang awalnya merupakan kerajaan yang kuat, kalah dan menjadikan Inggris sebagai negara adidaya yang terkuat pada masa itu. Walaupun berhasil dikalahkan oleh Inggris, Napoleon tetaplah seorang raja yang sangat besar pengaruhnya. Ia sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara seperti Jerman modern serta Italia modern. Era Napoleonik ini merupakan salah satu babak penting perkembangan dari nation state karena peran Napoleon Bonaparte dalam menyebarkan ajaran nasionalisme serta kesetaraan kesempatan bagi warga di Prancis. Kekuasaannya di Eropa Barat juga memberikan dampak besar dalam perkembangan negara-negara yang ada di wilayah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dian atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita beralih ke World War I atau Perang Dunia Pertama yang akan dibawakan oleh Pijar, dilanjut juga dengan World War II yaitu Perang Dunia Kedua. Kepada Pijar, dipersilakan. Terima kasih. Perang Dunia I adalah yang dikenal juga Perang Besar yang dimulai pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang terjadi di kawasan Eropa. Perang ini melibatkan dua kubu, antara lain Front Barat dan Front Timur. Front Barat adalah kubu yang terjadi antara Jerman dan Rusia, sedangkan Front Timur terjadi antara Jerman dan Prancis. Perang Dunia I melibatkan dua aliansi, yaitu aliansi sekutu atau Triple Entente, Inggris, Italia, Prancis, dan Rusia, dan aliansi sentral atau Triple Alliance, di mana negaranya adalah Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki. Perang Dunia I terjadi sebab diawali dengan kematian seorang pewaris mahkota Austria-Hungaria, yaitu Arduk Franz Ferdinand dan istrinya, yaitu Arduhes Sophie di Sarajevo pada 28 Juni 1914.
yang pada akhirnya berujung pada ultimatum terhadap kerajaan Serbia. Dalam dibalik peristiwa pembunuhan tersebut diduga dimotori oleh Serbia. Inggris yang berusaha mendamaikan melalui dialog ternyata kalah suara dari Jerman. Sedangkan Austria-Hungaria yang ingin berperang, Jerman bersama Austria-Hungaria melancarkan serangan ke Belgia yang terikat perjanjian dengan Prancis serta Inggris. Hal ini memicu Prancis dan Inggris akhirnya harus mau ikut serta dalam perang. Perang Dunia I utamanya disebabkan karena negara-negara Eropa saling berlomba-lomba adu teknologi militer yang marak. Lalu mereka yang merasa teman dianggap sebagai teman aliansi, sedangkan musuhnya dianggap lawan. Akhirnya terpecah membentuk kubu-kubu. Pertempuran Front Barat. Pertempuran melibatkan negara Prancis dan Inggris melawan Jerman. Sedangkan pertempuran Front Timur yaitu meliputi kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Perang Dunia I ini berakhir dengan hasil kemenangan di pihak aliansi sekutu. Berakhirnya Perang Dunia I ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Versailles, yaitu antara Jerman dengan sekutunya, lalu perjanjian Sevres, yaitu Turki Utsmani dengan sekutu, dan perjanjian Trianon, yaitu Austria, Hungaria, dan sekutu. Selanjutnya Perang Dunia Kedua atau World War II. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang berlangsung antara tahun 1939 dan 1945. Dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Perang ini melibatkan kekuatan besar dari seluruh dunia, termasuk negara Jerman, Nazi, Italia, dan Jepang atau Aksis melawan sekutu seperti Britania Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Perang Dunia Kedua menyaksikan pertempuran sengit di berbagai teater perang, termasuk Eropa, Asia Pasifik, Afrika Utara, dan Atlantik. Konflik ini melibatkan strategi militer yang kompleks. Perang tersebut menimbulkan korban besar, baik dari militer maupun warga sipil, kematian massal, kehancuran infrastruktur, dan penderitaan manusia menjadi ciri khas dari konflik ini. Perang Dunia Kedua berakhir dengan penyerahan tak bersyarat Jerman pada Mei 1945 dan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat yang memaksa Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945. Jadi kesimpulannya, walaupun politik merupakan istilah yang sudah biasa sejak dahulu, global atau internasional politik belum benar-benar ada hingga dicetuskannya hubungan internasional. Dalam pendekatannya, kebanyakan global politik menggunakan sistem state-centric di mana sebuah bangsa merupakan aktor kunci dari politik dalam maupun luar negeri. Istilah ini sendiri mulai dikenal pada saat dicetuskannya Perjanjian Westphalia yang menjadikan negara kekuasaan sebagai aktor utama dari politik internasional. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Baik, Fijar. Terima kasih atas penjelasan materinya. Oke. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, di mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional ini. Kesimpulan, balik lagi ke conclusion. Oke. Kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu sejarah dari nation state membuat perkembangan pada bidang politik di seluruh dunia. Itulah mengapa perkembangan nation state merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan politik internasional dan hubungan internasional. Harapan dari diskusi kita pada malam hari ini yaitu dapat bermanfaat bagi semuanya yang menonton video ini dan juga menambah wawasan tentang nation state untuk kita semua sebagai mahasiswa hubungan internasional. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya Naura Zikra Aulia, selaku moderator mewakili teman-teman semua dari kelompok 4. Pamit undur diri, kami akhiri diskusi pada malam hari ini dengan
membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.